nahdura wa nastami'a fi hadzal majlis bil haul sulfanillah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdullah Faqih wa Syekh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-kiram al-alim wal alama fatilul fudola al-karim wal kurama asatid wa asatidah khususan yang pemangku Yayasan Marzuqiyah Bapak Kiai Haji Hasim, keluarga besar, dan juga para asatidah, ustazah yang telah menyerapkan ilmunya di Marzuqiyah. Semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmunya. Al-kiram, Afinal Karim, pada kawan-kawan saya semua ini, ya alhamdulillah, Ustaz Iskandar, Bapak Haji Anam, ya nggak saya sebutin satu-satu dah, lamaan. Ya alumni alhamdulillah, khususnya juga wali-wali santri, mungkin wali-wali murid daripada Al-Marzuqiyah, adik-adik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama hadir di aula Marzuqiyah dalam rangka ikut serta tabarukan linikmah haul Syekh Abdullah Faqih dan sekaligus Sayyidul Fadilah Said Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya, mendapat rahmat dari Allah, dan dilapangkan rezeki kita, khususnya ini untuk Al-Marzuqiyah Bapak Kiai Hasim. Juga mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilapangkan ilmunya, manfaat barokah buat keluarga, buat masyarakat, buat umat. Amin ya robbal. Adik-adik yang saya cintai, ini alumni-alumni penduduk-penduduk Bimang Sejabodetabek, alhamdulillah sebagai wakil mungkin dari setiap daerah, ini bisa dihitung. Ini sebagai wujud cintanya kepada Mambaul Sholihin, sehingga walaupun toh mungkin ada aral melintang tetap hadir di tengah-tengah kita. Juga mudah-mudahan himam senantiasa eksis, himam senantiasa peduli dengan kebersamaan, kekompakan untuk mengangkat segala-galanya, hikmat segala-galanya, untuk mencanteri atau menggandoli para alim ulama, dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini saya ibarat ngajarin ikan berenang percuma, karena ini udah alim-alim semua. Karena saya mah cuman tua doang yang merasa paling muda di sini, merasa paling muda. Ini tua yang paling muda saya. Amin. Cerita tadi dari Bapak Kiai Hasim ini emang benar. Beliau ini memang saya yang ngajak, saya yang bawa. Emang saya yang paling tua, paling pertama di Mambaul Sholihin, se-Jawa Barat, se-Jakarta, nggak ada lagi. Saya mencerita aja dah, Bang Kultum. Ya Bang ya. Iya, nggak ada lagi. Nah pertama Hasim, ya Kiai Hasim sama Ustaz Fauzan, ini kakak beradik atau sepupu. Terus ya berjalan terus sampai kemarin-kemarin ya, terus sampai menjebolkan kiai-kiai semua. Memang bukan karena saya paling alim, enggak, paling tuanya,
Kagak ada lagi yang pertama. Ini menjadi suatu kebanggaan memang. Saya teh mentoknya larinya ke sono, ada yang ngajak juga. Ngajak tadinya di Pondok Pesantren Al-Barkah. Pondok Pesantren Al-Barkah ada insiden kesurupan semua pada tahun 90. Enggak aktif semua. Sekolah enggak aktif, akhirnya saya dibawa sama guru saya Ustadz Nobir. Beliau itu alumni Langitan. Nah, saya dibawa ke Langitan dulu. Udah di Langitan ada sekian bulan baru saya ke Mambau Solihin. Nah, di sana ini ceritanya. Sedikit sekilas info. Mudah-mudahan ini Marzukia sebagai sumber dari segala-galanya. Amin. Sumber daripada ilmu, sumber daripada kealiman, sumber dari kebahagiaan dan manfaat buat kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Biar besar lagi seperti Mambau Solihin pusat. Amin. Ini Jakarta belum ada Mambau Solihin pusat. Ya, apa Haji Anam, apa nanti saya sendiri. Kalau ente ngeduluin suruh Anda biar tuanya ya saya juga doain biar ada gitu loh. Biar ada Mambau Solihin yang ada di Jakarta atau Jabodetabek. Ada donatur yang akan kerjasama atau akan membangun tapi belum real sekarang. Ya doanya aja ya. Amin ya rabbal alamin. Neng-neng yang saya cintai, ini model lapuk semua, makanya saya neng-neng. Ada yang dikangenin. Al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Surga ini kangen. Surga ini rindu kasmaran dengan 4 orang. Tahu kasmaran? Yang jomblo ada yang jomblo? Alumni ada yang jomblo? Ini jomblo. Kasmaran, rindu. Kalau rindu di atas dari segala-galanya, buah hati, belahan jiwa, tambahan hidup. Ini rindu. Rindu dengan 4 orang. Surga rindu. Surga nggak bisa tidur, selalu terbayang-bayang. Kemana selalu ingat dia, mau apapun ingat dia, dan kemanapun ingat dia. Epitamala. Ya betul. Nah, jangan nyanyi. Lagunya. Boleh. Itu sebenarnya ini lagu tauhid neng. Ya nyambung syukur enggak ya udah emang bocah dulu. Ya saya juga alhamdulillah ya Allah kadang-kadang di sini mana alumni ini Bapak Kiai udah siap-siap, udah rengginang, sudah cawis-cawis waktu, udah cawis-cawis sarana yang datang ya begini aja wajah-wajah lama dulu. Betul. Nah, jadi surga ini pengen dijamah, surga ini pengen dimasukin dengan 4 orang karena nggak bisa tidur kemana-mana selalu inget orang 4 ini. Ibarat kekasih, kalau di mana-mana selalu terbayang seraut wajah, gitu Pak. Kalau yang muda-muda, yang punya belahan jiwa pasti punya kekasih. Kalau yang jomblo nggak tahu, mau tidur selalu inget dia, mau makan inget dia, betul. Nih, yang muda-muda, Haji Anam baru kemarin, ya, baru kemarin dia baru sadar, tahu-tahu begitu mah. 2 hari kemarin, 2 tahun kemarin kawin, ternyata enak. Ya, surga itu yang pertama apa? Yang pertama itu orang yang talil Quran, yang baca Quran. Yang baca Quran yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sementara ini insya Allah kita tadarus, kita baca Al-Quran. Udah berapa kali hatam? Neng berapa kali hatam? Bang Jang berapa balik? Berapa balik hatam? Balik-balik. Atau enggak? Ya, padahal Al-Quran menjadi suatu petunjuk buat kita, keselamatan buat kita, hukum buat kita, sinar buat kita. Kalau kita megang berpedoman pada Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Itu kita terang mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil. Insya Allah kita bisa karena megang Al-Quran. Karena pedoman buat orang Islam. Ya Neng ya? Nyambung Neng. Repot kalau dikasih berkat mah repot. Jangankan neng-neng,
Waktu zaman Rasulullah SAW juga Ubaidah disuruh ngambil hizdah, jizyah, ngambil pajak, ngambil upeti. Malam berangkat, subuh udah sampai lagi, sholat berjamaah nih, sholat jamaah nih. Ini zaman Rasul, selesai sholat subuh langsung berondong, langsung ngebrudul. Rasul ditinggalin, ini jamaah berebut berkah upeti. Betul, apalagi sekarang ini kayak pengajian begini, mau bukber begini udah dikasih makanan, mau bakalan antusias, mau bakalan ada perhatian, ya neng ya, nggak nyambung. Makanya kalau saya ngomong begini mah, ini udah alim. cerita, udah alim. Sampai mana bang? Al-Quran ya, Iqra'ul Quran bainau saya di yaumil qiyamah. Syafi'an li ashabihi, hadis Muslim. Baca Al-Quran ini nanti akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Hajat kita akan terdorong dengan Al-Quran. Tujuan kita akan menjadi kewujudan karena Al-Quran. Hidup kita damai karena Al-Quran. Selamat akhirat karena Al-Quran. Di padang mahsyar, di padang mahsyar nanti yang menjadi syafian, yang menjadi penolong adalah Al-Quran. Kita mau bakalan panas, mau bakalan kita terbakar dengan matahari, karena digambarkan nanti di padang mahsyar itu orang banyak yang minum keringatnya, ada yang kelelep dengan keringatnya, ada yang sepuser, ada yang seperut, bahkan sampai ke leher, bahkan sampai ke hidung atau sampai kepala karena keringatnya. Tergantung amal ibadahnya. Kalau kita rajin insya Allah baca Quran, maka kita akan ditolong dengan Al-Quran. Makanya surga kangen teh begitu tong. Jadi baca Quran, nanti di mizan kita akan dibantu sama Al-Quran. Timbangan kita berat dengan Al-Quran. Dihisab juga sama, bagusnya kita lebih banyak lagi karena dengan Al-Quran. Nanti jembatan Shiratal Mustaqim itu kalbarki bagaikan kilat, didorong dengan Al-Quran, tahu-tahu sampai ke surga Firdaus. Ini ya Rabbal. Baca Quran bang ya. Nah itu yang dikangenin sama surga, baca Quran. Udah dah. Ya itu yang dikangenin surga, baca Quran. Terus adalah jian, orang yang ngasih makan. Yang keempat wahafidul lisan, jaga lidah gitu aja dah pokoknya. Terus yang terakhir shaumu Ramadan, orang yang puasa shaumu Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Ini dia 4 penghuni surga yang dikangenin oleh surga. Sama-sama yang dikangenin surga, pertama talil Quran, baca Quran. Yang kedua ujian, orang ngasih makan lapar. Artinya kita saling berbagi satu sama lain. Amin ya Rabbal. Saling asuh. Kita saling berbagi. Ini orang yang kangenin Quran. Hafidul lisan, jaga lidah. Jangan sampai kita puasa cuma dapat lapar haus doang. Pahalanya gagal, pahalanya gugur. Kenapa? Karena kita lidah nggak dijaga. Kita sering bohong, kita sering adu domba, kita sering gibah ngomongin orang, kita sering sumpah yang palsu, dan juga nazrul syahwat. Kita melihat sesuatu dengan pandangan-pandangan yang syahwat. Makanya kalau melihat yang bening-bening, mendingan kita merembang supaya pahala puasa kita utuh. Ada di depan bemper gede, jidat licin, merem. Bawa motor merem, insya Allah. Seleo repot. Ya, ini pahala. Jangan sampai gugur pahala kita karena yang pertama kali, yang kedua ghibah, yang ketiga namimah, yang keempat kadhibul gomus, sumpah palsu, sumpah bohong, terus nazrul syahwat, melihat dengan syahwat. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan penuh berkah dari Marzukiah ini lebih luas lagi dan lebih bermanfaat lagi buat umat masyarakat. Aku lihat hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.